melakukan tindakan untuk menangani perdarahan. Kalau KBI, KBE itu biasanya perdarahannya itu langsung ngucur. Tapi kalau balon kateter biasanya itu tidak segawat KBI, KBE. Kalau kami di lapangan, pemasangan balon kateter itu dilaksanakan pada case yang dia masih ada perdarahan, tapi nggak sebancar KBI, KBE. Maksud nggak? Jadi kok masih ada perdarahan masif ya, tapi kok kontraksinya nggak terlalu jelek gitu. Oh, bisa kita alternatif berikan kondom kateter. Kenapa kok kita alternatif berikan kondom kateter? Karena kondom kateter kan itu agak lama tindakannya. Kalau KBI, KBE kan langsung cepat. Jadi first time-nya untuk tata laksananya perdarahan postpartum adalah KBI, KBE dulu. Baru ketika ada case yang dia perdarahan postpartum yang masif tapi agak slow, itu baru ada tindakan pemasangan balon kateter. Kemudian di apa itu? Oke, saya langsung masuk di pemasangan handscoon ya. Oke, tambahkan handscoon lagi deh, satu aja. Ini ambil. Ini buat apa? Kita tadi udah ada di setnya. Nanti ini pakai instrumen lagi ya buat buat handscoon. Nah, ketika kita ketemu dengan kondomnya mana? Ini kondom bersih. Ini kondomnya. Aja. Nah, ketika kita ketemu dengan case seperti ini, berarti kita menyiapkan alat terlebih dahulu. Alatnya berupa kondom kateter, kondom. Oke, kita berikan secara steril. Kemudian ini kita juga berikan secara steril. Itu juga kita letakkan secara steril ya. Ada semua alat dalam kondisi steril di sini. Kemudian bisa kita tambahkan betadine di kom steril. Boleh kita menggunakan handscoon. Biasanya untuk pemasangan balon kateter kita posisinya di bedkin dan posisi duduk. Karena kalau di bedkin kan posisinya litotomi, dan kalau duduk itu membuat kita lebih nyaman untuk melakukan tindakan yang lama. Ya, nanti di Harisma tolong untuk di bedkin nanti siapkan kursi yang bundar itu. Oke. Kemudian setelah itu kita melakukan persiapan untuk pemasangan kateternya dengan kondom. Ingat, kondom dan kateter ini ada polanya. Ada yang dia ini masuk, ini kan masuk. Ini dia keluar gini loh. Ini kan dia penak tau nek mbok olor. Ya, nek misal masuk gini kan nek mbok olor enggak begitu penak. Maksud enggak? Liputannya kan yang duduk. Paling enak itu liputannya dia posisinya duduk. Di sini juga harus disediakan tali ya, tali kasur yang dia steril. Oke, kita persiapkan alat dulu. Dipastikan nanti kalau misal kita melakukan prasat pemberian kondom kateter, nanti ada infuset 2, satu infuset di lengan dan satu infuset yang akan masuk ke kondom kateternya. Oke, setelah kita pemasangan kateter dan juga kondom, kita lakukan penalian atau pengikatan. Ingat, pengikatannya itu jangan terlalu longgar. Nek longgar nanti kondomnya dia bisa tertinggal di uterus. Kalau misal dia terlalu kuat, nanti airnya tidak akan bisa masuk. Ya, jadi kita harus gentle. Ikatnya 2 kali depan dan belakang. Nanti ikatnya 2 kali ya, depan dan belakang ya. Depan 2 kali, belakang 2 kali. Oke, bisa di oke ya. Kemudian kita potong, perpendek untuk talinya. Oke, setelah itu kita dengan menggunakan pinset dan juga kasal steril, kita masukkan di dalam larutan antiseptik, bisa berupa iodin povidone. Kita
kita lakukan pembersihan di daerah apa namanya deh? Perut bawah, lipat paha dan vulva. Perut bawah. Ini sih ya Bu ya, biasanya kita pakainya pinset. Ini sih ya Bu, perut bawah, badan bawah dan vulva. Nanti disiapkan 4 ya. Bisa di oke? Oke, kemudian posisinya saya duduk harusnya. Saya boleh tak pakai itu? Sorry. Ibu nyuwun sewu, kaki dalam posisi litotomi ya Bu ya. Kemudian kita lakukan pemasangan SIM dulu. Oke, dengan cara vertikal terlebih dahulu. Bagian atas kita tekan bagian fornix posteriornya. Kemudian kita horizontalkan. Kemudian SIM yang satunya kita uretra, kemudian kita posisikan horizontal setelah dari vertikal, sudah ya. Kemudian kita cek apakah ada porsionya. Ini apa namanya, pantongnya ini dok, yang vagina. Nggak ambil pantong lain? Oke, ambil pantong lain coba yang bentuknya kayak gini tapi dia ada bulatannya. Nah, nanti kita minta tolong asisten untuk memegangi. Sini dipegang dulu deh, asisten. Nah, kita memegangi daerah atas dan bawah. Kemudian ini apa namanya, klem ovarium nanti diklemkan di porsio pada pukul 10. Oke, sambil menunggu. Setelah kita klem pukul 10, nanti kita persiapkan apa namanya, kondom dan juga kateter untuk masuk dengan cara seperti ini. Jadi kita bantu, kalau misal kita nggak pakai klem ovarium kan dia keple-keple, makanya kita bantu dengan klem ovarium agar dia terarah. Ini dengan mengarahkan porsio tadi, kita akan melihat lubangnya, lubang sertiknya. Nah, di sini teman-teman sepakat dulu. Di sini ada fornix, ada porsio nggak? Ya, Ada. nanti apa namanya? Posisinya apa namanya? Apa tuh ini? Tinggi. Apa? Kondom kateter. Kondom kateter dia harus melewati porsio ya. Ini nanti diklaim di jam 10. Gunanya untuk memudahkan lapang panjang kita. Oke, setelah kita mengklaim dengan menggunakan klaim ovarium, kita arahkan kondom kateter ke arah porsio dengan bantuan klaim ovarium. Kita masukkan sampai dengan adanya tenganan. Karena teman-teman sudah paham kalau misal uterus itu yang dia normal kan dia 7 cm, tapi kan selama proses kehamilan kan otomatis dia akan mengalami perbesaran. Nah, akan ada kemungkinan dia masuk seperti ini. Ya. Oke, sudah masuk porsio ya. Oke, kemudian kita pastikan dulu selangnya. Oke, kita masukkan dulu selang dan juga kateternya. Selang itu kateternya, silakan dibuka deh asisten bidan. Dibuka, digosok, sudah masuk belum? Oke, tekan infusnya aja. Oke, kita masukkan sekitar 300 sampai dengan 500 cc. Oke, setelah memang airnya mengalir, kemudian kita lepaskan bagian klaim ovarium, kemudian kita lepaskan spekulasinya, kemudian kita tunggu sampai dengan dia masuk sekitar 250 sampai dengan 500. Posisinya kayak gini kalau jalan. Bisa dilihat teman-teman semua.
Ya, makanya kenapa tadi ibu bilang tidak boleh terlalu ketat. Kalau ketat nanti dia tidak akan bisa masuk. Oke, tapi kalau terlalu dia longgar, dia bisa lepas. Oke, bisa sudah diklaim aja. Sudah Dek Bidan. Ya sudah masuk sekitar 500 cc ya Bu. Ini berarti saya fiksasi dengan menggunakan jukul. Jukulnya dikasih betadine, masukkan di intrahitus vagina. Gunanya untuk apa? Gunanya ini kan dia bisa turun kan? Ya bisa turun, makanya kita fiksasi. Amit ya Ibu, nafas panjang Ibu. Iya. Mas bilang gitu tuh Pikir kapas tampan yang ngancik yang buat main ya. segede itu. Oke, habis itu kita bisa melakukan pengeklaiman dengan klaim kecil. Gunanya untuk reminder kita bahwa di sana ada pemberian ini pemasangan kondom kateter dilaksanakan 24 sampai dengan 48 jam. Setelah itu Ibu sudah ya Bu ya, saya akan memberikan obat untuk infusnya ya. Kemudian saya berikan obat di infus dengan menggunakan 10 IU oksitosin, kita berikan minimal 6 jam dengan tetesan 30 TPM. Kemudian setelah 24 jam kok ada perbaikan, tidak ada darah yang menetes, kemudian kontraksinya juga bagus, kita bisa untuk mengurangi secara perlahan sekitar berapa cc? 15 sampai 20 cc bukan? Iya, 20 mili. 20 mili ya, 20 mili setiap berapa menit? 10 sampai dengan 15 menit. Caranya ini klaim-klaiman yang ada di jegulmu untuk reminder kamu pindahkan ke sini ya. Gunanya untuk apa? Ketika kamu memindahkan, kalau misal tidak kamu klaim, dia akan keluar airnya. Bisa di oke? Bisa ya. Nek misal ibu kayak gini tanpa ibu klaim, keluar nggak ada airnya? Keluar. Makanya diklaim dulu, klaimnya dipindahkan di kateter, ini dikeluarkan, baru ini dimasukkan di ujung spatnya. Oke, baru kita ambil klaimnya, kita klaim lagi di bagian talinya, kita masukkan keluarkan sekitar 20 mili. Oke, nanti diambil secara bertahap. Oke, sudah, kemudian kita klaim kembali. Oke, kita keluarkan, kemudian kita sambungkan kembali untuk mencegah infeksi nosokomial. Oke. Kemudian kita keluarkan sampai dengan volumenya selesai. Kalau misal tadi 500 berarti nanti diambil secara perlahan 20 mili sampai dengan 500 mili keluar. Kemudian ketika sudah keluar berarti ini jegul baru diambil, nanti baru kita ambil. Oh Bu, ini sudah kami keluarkan semuanya ya Bu ya. Ini jegulnya saya ambil ya Bu ya. Bagaimana mengambil jegul? Seperti teman-teman lakukan kelahiran plasenta, dari bawah, tengah, kemudian di atas ketika terlihat. Ambil nafas panjang Ibu. Iya, sakit ya Bu ya. Tahan dulu Ibu. Iya, keluar Ibu. Iya, pinter. Nah itu amit ya Bu ya, saya keluarkan ya Bu ya, nafas panjang. Nah, ini Ibu kan bilangnya ketika saya terlalu longgar, saya akan mudah terlepas. Ini saya sudah mulai lepas ini. Ya, maksud nggak? Ya, karena tadi saya cuma 1 kali dok. Ya makanya saya bilang 2 kali depan, 2 kali belakang. Kalau saya terlalu tight atau terlalu dia tidak akan masuk ini, karena dia terkunci. Gitu ya. Berarti nanti memang benar-benar pas, tidak terlalu kencang dan tidak terlalu longgar. Gitu, ada masukan? Ada pertanyaan? Itu kalau misalnya pasiennya ada luka episiotomi, itu berarti dilakukan kondom kateter dulu dan juga kompresi bimanual eksternal dulu, baru dijahit atau dijahit kalau dulu? ada luka epis atau ada luka perineum, mending dilakukan kompresi dulu. Tadi kan Ibu bilang pemasangan kondom kateter itu kalau di lapangan itu dia merupakan pilihan yang kedua setelah kompresi KBI karena tindakannya ini membutuhkan waktu. Kalau KBI kan cepat, berarti kan penanganannya lebih cepat dan juga lebih begitulah pokoknya. Intinya KBI dulu, setelah KBI kok tidak ada perbaikan, baru kita lakukan tindakan selanjutnya, mungkin histerektomi ataupun pemasangan balon kateter.
Tapi kalau misal case-nya itu KPI yang dia atomnya OTD tanpa melakukan heating langsung KPI. Jadi dia memang ada perlukaan di sini ya nggak apa-apa, yang penting tanganmu steril, masuk kemudian kompres. Itu ada pertanyaan? Sudah ya?